بسم الله الرحمن الرحيم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatannya kepada kita sekalian yang tidak akan mungkin kita sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sudah sepantasnya, seharusnya kita hanya bersyukur kepada Allah Ta'ala karena seluruh nikmat yang kita rasakan berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun nikmat yang kamu miliki semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kemudian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak ingin ditolong oleh Allah? Siapa di antara kita yang tidak mengharapkan pertolongan dari Allah? Tentu kita semua sangat mengharapkan pertolongan dari Allah. Tentu kita sekalian sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin kita dapat beramal soleh. Tidak mungkin saat ini kita dapat hadir di tempat yang paling mulia, di rumah Allah. Lalu bagaimana agar Allah senantiasa menolong kita? Jawabannya ada pada salah satu hadis di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Yaitu di antara sebab Allah akan menolong hambanya adalah ketika hambanya senantiasa menolong saudaranya. Ini di antara hal yang akan seorang hamba mendapatkan pertolongan dari Allah, yang Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada hambanya. Bahkan ketika kita menolong sesama, bukan hanya Allah akan menolong kita di dunia, namun juga Allah akan menolong kita di akhirat. Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang meringankan beban, meringankan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita adalah tatkala kita
peduli terhadap sesama. Tatkala kita menolong saudara kita, yang mana tatkala kita peduli terhadap sesama, menolong terhadap sesama, maka pada saat itu kita sedang menjadi sebaik-baik manusia, karena kita bermanfaat bagi yang lain. Sebagaimana hadis disebutkan dalam riwayat Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Maka apapun kelebihan yang kita miliki, baik berupa harta, kekuatan, jabatan, ilmu, maka kita membaginya kepada sesama. Maka hendaknya kita membaginya dengan sesama. Yang memiliki kekuatan membantu yang lemah, yang memiliki harta membantu yang kekurangan, yang memiliki ilmu mengajarkan mereka yang masih awam. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita sekalian untuk menggunakan kelebihan yang kita memiliki untuk memudahkan urusan kaum muslimin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perkara apapun yang bisa kita bantu, maka bantulah. Walaupun mungkin perkara yang remeh, walaupun mungkin itu perkara yang sepele. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini adalah salah satu cabang iman yang paling rendah, yaitu adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Yang mana ini adalah mungkin bentuk paling sepele kita membantu sesama, namun jangan remehkan hal ini, karena Nabi kita mengabarkan ada salah seorang yang masuk surga dengan sebab ia menyingkirkan gangguan di jalan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq. Sungguh aku melihat seorang laki-laki berada di dalam surga karena batang kayu yang dia singkirkan dari tengah jalan. Hadis riwayat Muslim. Jangankan kita membantu sesama kaum muslimin, membantu sesama manusia, bahkan dikisahkan ada salah seorang laki-laki yang memberikan minum kepada seekor anjing. Kemudian Allah Ta'ala mensyukuri perbuatan tersebut, fadkhalahul jannah, dan Allah Ta'ala memasukkan laki-laki tersebut ke dalam surga. Maka barang siapa yang mengharapkan pertolongan dari Allah dalam hidupnya, maka bantulah sesama, bantulah saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Apalagi mungkin saat-saat ini di antara saudara kita sebagian Allah uji dengan kebanjiran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kemudahan dalam menggunakan seluruh potensi kita untuk membantu kaum muslimin, untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin, untuk menolong kaum muslimin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah tatkala hambanya mampu bersikap rendah hati. Dia sadar bahwa segala kelebihan yang ia miliki adalah merupakan titipan sekaligus cobaan. Apakah dia mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya? Namun ingat, di balik kelebihan yang kita miliki, setan tidak tinggal diam. Syaitan ada di balik semua itu. Allah Ta'ala berfirman, wasyarikhum fil amwali wal aulad, dan bersekutulah kamu hai iblis, ikut campurlah kamu hai iblis terhadap Bani Adam dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Setan ikut campur dalam setiap kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya adalah agar kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita
bukan menguntungkan kita, namun justru membawa mudarat bagi kita. Harta yang bisa kita gunakan sebagai batu loncatan untuk meraih surga justru menyeret kita ke neraka. Na'udzubillah. Kecerdasan, ilmu yang kita miliki yang seharusnya bisa membawa kita ke surga, karena campur tangan syaitan malah justru membawa ke neraka. Na'udzubillah. Maka dari itu kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita menjadi hamba yang senantiasa menggunakan setiap kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita, karena rezeki setiap kita berbeda. Di antara hikmahnya mungkin adalah agar kita dapat melaksanakan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Insyaallah ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudah urusan kita, memberikan dan menurunkan pertolongannya kepada kita sekalian, baik di dunia maupun di akhirat, dan menjadikan kita hamba yang beruntung meraih surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.